Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sani Rehan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan berbagai metode data mining. Yang pertama, saya akan menggunakan metode data estimasi. Di sini saya sudah menyiapkan data estimasi. Nah, untuk data estimasi sendiri bertipe estimasi, namun kita membutuhkan operator yang namanya linear regression. Nah, kita ambil. Nah, untuk linear regression ini bisa juga diubah menjadi neural network, namun di sini saya akan memakai operator linear regression. Kita sambungkan output ke training dan model ke result. Nah, di sini ada salah satu error di mana kita belum menentukan mana yang akan kita jadikan label. Cara mengatasinya, kita bisa klik kanan di sini, quick fix, select an attribute. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang akan kita jadikan label. Semisal contoh season, saya akan jadikan label, klik OK. Nah, sudah tidak ada error, kita bisa memulai eksekusi untuk mencek data apakah terlihat ada atau tidak. Nah, datanya sudah keluar, yang berarti bisa. Deskripsinya juga ada. Baik, kita lanjutkan, kita kembali dan kita lanjutkan ke metode yang kedua, di mana kita akan memakai data forecasting yang sudah dikasih nama Horton General Hospital. Nah, di sini juga kita bisa memakai linear regression untuk operatornya, namun di sini saya akan memakai operator neural network. Nah, ini kita sambungkan ke training dan mode ke resolve. Di sini juga sama, kita belum menentukan mana yang akan kita jadikan label. Nah, kita bisa pilih, misal contoh bulan. Kita klik OK. Sudah tidak ada error, kita bisa memulai eksekusi untuk melihat datanya. Nah, ini adalah neural net input, hidden output. Nah, untuk deskripsinya ini untuk neural net. Kita bisa kembali untuk melanjutkan ke metode yang ketiga. Nah, untuk metode ketiga, di sini saya memakai car.data yang bertipe klasifikasi. Kita membutuhkan operator yang namanya decision tree. Kita ambil, kita sambungkan output dari car data ke training yang ada di decision tree, lalu dari model ke result. Ada sebuah masalah juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana kita belum menentukan mana yang akan kita jadikan label. Kita klik kanan, quick X, select an attribute, lalu kita bisa pilih mana yang akan kita jadikan label. Misal contoh di sini saya akan jadikan label adalah pintu. Klik OK. Sudah tidak ada error. Kita bisa memulai data agar kita bisa melihat apa yang data replicate. Nah, di sini ada datanya sudah keluar. Untuk grafnya kita bisa lihat description-nya. Nah, kita bisa kembali. Kita hapus dulu untuk melanjutkan ke metode keempat. Nah, untuk metode keempat itu adalah clustering. Nah, Facebook Live Seller in Thailand. Di sini bertipenya clustering, di mana kita membutuhkan operator yang namanya Keymeans. Nah, ini ada, kita masukkan ke proses, kita sambungkan dari cluster model ke result, sama juga yang bawah kita bisa sambungkan. Nah, di sini saya belum menentukan label juga. Di sini ada 12 atribut, kita quick fix. Namun di sini kita bisa counter parameter setting. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk K-nya tersendiri kita bisa ubah menjadi semisal contoh 3. Lalu kita klik mulai eksekusi. Nah, ini adalah data Keymeans. Menggunakan operator Keymeans maksudnya.
Untuk klaster modelnya, klaster 0 ada 4.739 item, klaster 1 ada 1.312 item, klaster 2-nya ada 999 item. Kita kembali untuk melanjutkan ke metode yang terakhir, kelima, di mana kita bisa memakai metode asosiasi. Nah, karena transaksi ini bertipe asosiasi, kita membutuhkan operator yang namanya kita juga bisa memakai RV growth atau correlation. Nah, di sini saya akan memakai correlation. Kita cari, nah ini correlation matrix, kita ambil, kita sambungkan output ke example yang ada di correlation matrix, kita sambungkan example ke result 1, dan ini kita sambungkan ke result. Nah, di sini sudah tidak ada error ya, di mana kita bisa langsung memulai atau kita juga bisa apakan dulu, tapi di sini kita akan kita mulai eksekusi. Nah, ini adalah data dari kita menggunakan yang namanya correlation. Nah, kita juga bisa melihat pairwise-nya table banyak. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana virtualnya. Nah, kita juga bisa melihat example set dari transaksi ini. Kita bisa lihat ini adalah data. Untuk statistiknya kita bisa lihat. Dan yang terakhir adalah virtualization. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.